keterkaitan masalah program ini, mengapa sih antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Statement antara hak asasi dan dalam perwujudannya harus diharmonisasikan. Jadi hak negara akan itu jadi ada hak dasar manusia. Hak dasar manusia itu punya bisa mengakses layanan kesehatan, bisa mengakses pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, dan negara bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan, Bu? Dengan melakukan advokasi, bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah kalau orang bilang National Human Rights Institusi, institusi untuk hak-hak asasi manusia di Indonesia yang khusus mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia. Implementasi ke depannya untuk penguatannya bagaimana, Bu, caranya? Banyak ya, salah satunya itu kalau Komnas Perempuan kan mereka banyak perannya untuk advokasi RUU TPKS yang sekarang, rencana undang-undang untuk pengurangan kekerasan seksual yang lagi heboh sekarang ini. Komnas Perempuan punya peran yang luar biasa untuk itu. Komnas Perempuan juga banyak melakukan advokasi untuk perempuan bebas dari mereka punya 40 macam hak. Jadi itu yang mereka perjuangkan. Bagaimana, saya nggak hafal ya berapa, ada 40 itu apa aja, tapi bagaimana setiap perempuan di Indonesia bisa punya hak yang sama dengan laki-laki untuk bisa terpenuhi hak-hak mereka di 40 hak itu. Jadi hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan gitu, hak untuk bebas dari kekerasan dan lain-lain sebagainya. Terus menurut catatan dari pihak Ibu sendiri, indeks dari kekerasan terhadap perempuan ini atau perlindungan di tahun sebelumnya dan sekarang lebih tinggi atau rendah? Jadi UNFPA membantu pemerintah Indonesia itu melakukan survei pengalaman hidup perempuan nasional. Survei pertama itu tahun 2016, survei kedua tahun 2021. Memang secara prevalensi terjadi pengurangan, yaitu dari 1 di antara 3 perempuan itu usia 14 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Dari 1 di antara 3 menjadi 1 di antara 4, jadi turun. Tapi kekerasan di 1 tahun terakhir itu meningkat. Artinya selama COVID, perempuan mengalami kekerasan lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa lebih banyak, Bu? Faktor dari apa yang paling urgensi, Bu? Oh banyak Pak, gitu loh. Ini ya, kalau orang bilang multiple burden. Yang selama ini mereka itu kan bisa bekerja di rumah, itu mereka yang settingannya memang bekerja selama ini di rumah itu mengasuh bekerja, dan belum tentu juga waktu zaman COVID itu PSBB ada PRT ya, nggak ada Pak, itu luar biasa. Kemudian tekanan sosial, mungkin ada yang suaminya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu faktor-faktor yang membuat perempuan itu sangat rentan. Apa ada unsur belum lagi Pak kalau memang selama ini dia tinggal bersama dengan orang yang melakukan kekerasan terhadap dia. Ketika terjadi PSBB ya dia nggak punya pilihan. Jadi itu yang kita ketahui yang menyebabkan perempuan-perempuan. Sebab dari itu, Bu, apakah ini memang ada unsur dari efek dari pandemi ini, Bu? Sehingganya perekonomian semakin merosot dan juga terjadi banyak kekerasan itu. Itu salah satu faktor ya Pak yang berkontribusi. Itu faktor sosial yang berkontribusi di mana perempuan juga akhirnya mengalami kekerasan seksual. Terima kasih Ibu. Dalam rangka penguatan program advokasi, kami kan punya program advokasi mengenai anggaran desa yang berpihak kepada perempuan penyandang disabilitas dan lansia. Kami bermitra dengan PPD Situbondo, di mana hasil advokasi kami itu adalah SOP pelayanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas dan lansia. Kenapa harus Desa Olian, Pak? Kalau mengenai desanya itu kebetulan dari PPDIS kan Mas yang memilih, karena kita programnya tentang disabilitas dan lansia, pasti itu tergantung data. Jadi data di sini kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kades, bahwa di sini banyak para penyandang disabilitas dan lansia. Sejauh ini program dari pihak jenengan ini implementasinya sejauh apa sih, Pak? Maksudnya implementasi kinerja dan juga apa program apa yang sudah direncanakan, yang sudah direalisasikan selama ini? Kalau kaitannya dengan disabilitas dan lansia, kami ada 4 program, Mas. Yang pertama pemetaan. Pemetaan itu kami melakukan penelitian dan pengajian mengenai bagaimana para perempuan penyandang disabilitas itu dalam memperoleh akses kesehatan, layanan, kesehatan reproduksi, juga bagaimana anggaran desa itu
dipihakkan kepada para perempuan disabilitas dan lansia. Itu yang pertama. Itu dilakukan pada bulan Oktober dan November, tapi di desa olayannya pada bulan November. Yang kedua adalah advokasi, yang seperti tadi pertama saya sampaikan. Yang ketiga adalah uji coba modul. Itu saat ini, jadi kami menulis 3 modul mengenai perempuan disabilitas dan lansia. Setelah itu modul tersebut dilatihkan kepada para trainer. Jadi training of trainer. Jadi kami membina para KDD dari desa Olean dan beberapa desa lain di Situbondo di Hotel Rosali selama 3 hari dengan harapan nanti mereka bisa menjadi trainer di Situbondo. Dan yang terakhir kami melakukan pendistribusian APD kepada para social worker atau pekerja sosial, peralatan pandemi ya Mas, seperti masker dan lain-lain. Selanjutnya Dignity Kits untuk lansia laki-laki dan perempuan, juga disabilitas laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir adalah alat bantu. Alat bantu seperti kursi roda, kruk, tongkat, kacamata dan lain-lain. Ada 4 program Mas dari Komnas. Sebelum adanya program ini dari Mbak sendiri, bagaimana sih sorotan Mbak khususnya berkenaan dengan program ini di Situbondo? Sebelum program ini diajukan Mbak? Kalau sebelum program ini dilakukan kan karena Komnas itu tidak memiliki, maksudnya mandat Komnas itu kan sebagai lembaga HAM, dia itu kan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dia tidak bisa melakukan programnya sendiri kan Mas lapangan. Jadi kita memilih mitra Mas. Nah kebetulan jadi di sini tuh peran besarnya PPDIS Mas di Situbondo itu yang membuat kami memutuskan untuk menjadikan Situbondo sebagai salah satu daerah yang menjadi piloting project kami. Ada 5 Mas daerahnya. Jawa Timur diwakili oleh Situbondo, Yogyakarta, di Nusa Tenggara Timur diwakili oleh Kupang, di Jawa Barat diwakili oleh Cirebon, dan di Jabodetabek diwakili oleh Bekasi. Gitu Mas. Siapa Mbak namanya? Saya Isnawati, saya selaku koordinator program GOJ Disabilitas dan Lansia Komnas Perempuan. Dari instansi organisasi Komnas Perempuan. Iya, Bisa Komisi disebutkan Nasional. GOJ itu apa Mbak? GOJ itu Government of Japan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kori, jadi program ini didukung oleh UNFPA dan didanai oleh pemerintah Jepang. Seperti itu. Jadi makanya koordinator GOJ gitu Mas. another program. Are there any in Are Situbondo there any other programs or in general? Atau di Situbondo saja atau pada umumnya? Pada umumnya. In general. I'm more focused working on a program called Berani. Jadi kami juga berfokus pada selain program ini kami juga bekerja di program yang namanya Berani, Which is Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia. Itu singkatan dari better what sorry Sexual and HR for all in Indonesia. kesehatan reproduksi yang lebih baik, hak kesehatan reproduksi yang lebih baik untuk semua orang di Indonesia, Which is funded by the government of Canada. yang didanai oleh pemerintah Kanada. And there in that program we have 3 main objectives. Dan kami pada program itu kami memiliki tiga tujuan utama. The first one is decrease maternal mortality in Indonesia. Yang pertama adalah untuk mengurangi kematian ibu di Indonesia. And that we do by working with midwifery educational institutions. Dan kami bekerja sama dengan organisasi kebidanan untuk melakukan program ini. To improve the quality of the midwives in Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas bidan di Indonesia. And the second objective of that program is to work with young people on their knowledge and skills on sexual and reproductive health. Dan yang kedua itu adalah kami juga bekerja sama dengan anak muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang KESPRO atau kesehatan reproduksi. Pak, dalam kunjungannya ke Situbondo apa sih yang harus dicapai What do you think yang harus dicapai oleh? ke Situbondo? Dalam kunjungannya ke Situbondo ini apa saja yang harus dicapai? What do you think we need to achieve during their visit in Situbondo? We need to, as UNFPA. Siapa yang harus mencapai UNFPA atau desa Situbondo? UNFPA. Output, artinya output. Output. So the output of this visit is that we're seeing the piloting of our models that we've been creating. Ya, jadi outputnya adalah kita bisa melihat uji coba dari modul yang sedang kami latihkan sekarang ini. And for us to understand how they're working, if they're working well, and if there's something we should
improve in the modules. Dan juga untuk melihat apakah modulnya sudah berjalan dengan baik atau apakah ada yang perlu ditingkatkan. And then also if we can use this, what we're doing in Situbondo as the good example or best practice to scale up the activities to a national level or other districts as well. Ya, dan juga untuk melihat apakah yang kita praktik baik yang kita dapatkan di Situbondo ini atau yang kita lakukan di Situbondo ini bisa ditingkatkan atau di scale up ke level nasional dan untuk ke kabupaten dan kota yang lainnya. Harapan untuk Situbondo sendiri apa? Do you have any expectation for Situbondo district? I have expectation that you keep up the good work you're already doing. Ya, saya berharap Anda semua tetap melaksanakan kegiatan ini dengan baik And continue collaborating with NCVAL and learning from each other. dan tetap bekerja sama dengan Komnas dan saling belajar satu sama lain. Apa jabatan beliau di UNFPA? What is your position in UNFPA? I'm a program analyst on strategic partnerships. Dia adalah program analis untuk bidang partnership atau kerjasama strategis. Nama?